Perjalanan itu terasa panjang dan senyap. Mobil yang membawa mereka menembus kegelapan malam, meninggalkan cahaya kota dan memasuki hutan yang rimbun dan mencekam. Udara menjadi semakin dingin dan berbau tanah basah. Akhirnya mereka berhenti di hadapan sebuah situs yang legendaris. Sebuah pohon beringin raksasa yang akarnya menjulur seperti urat-urat monster purba, berdiri angkuh di atas tanah yang menurut cerita adalah tempat pembuangan orang-orang yang mati secara tidak wajar. Situs itu sendiri sudah diselimuti oleh aura tebal yang membuat bulu kuduk berdiri, aura yang terasa lapar dan menghakimi. Muji menelan ludah, sementara Samian sudah terlalu ketakutan untuk merasakan apapun selain mati rasa. Romi turun dari mobil dan mulai mengatur perlengkapan ritual. Samian dan Muji berdiri di sisinya, jantung berdebar kencang, berharap ritual itu sesederhana membaca mantra. Romi berbalik menghadap mereka, matanya serius. Syaratnya, Romi memulai, suaranya pelan tapi tegas, kita harus menunjukkan pada mereka bahwa kita tidak terikat pada apapun di dunia ini. Kekuatanmu, kekayaanmu, identitasmu, semuanya harus kau buang. Kau harus setara dengan roh yang kau hadapi. Sebelum Samian dan Muji sempat bertanya, Romi melakukan gerakan yang membuat darah mereka serasa membeku. Dengan gerakan yang dingin dan terencana, Romi mulai melepaskan satu persatu pakaiannya. Kemejanya, celananya, semuanya jatuh ke tanah. Ia berdiri telanjang bulat di bawah bayangan beringin yang menjulang, dengan sikap yang sama sekali tidak malu, hanya fokus. Kita harus bebas dari pakaian, dari identitas, dari kekayaan yang melekat pada tubuh ini, jelas Romi. Pesugihan ini memegangmu melalui nafsu. Kita buktikan kita sudah membuang nafsu duniawi. Muji dan Samian saling pandang, keterkejutan bercampur horor. Mereka tidak menyangka ritual pelepasan ini akan melibatkan kebobrokan semacam ini. Maksudmu, kita juga? Tanya Muji, suaranya tercekat. Romi hanya mengangguk tegas. Demi keselamatan Samian, demi masa depan istrinya, mereka tak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, Samian dan Muji mulai menanggalkan pakaian mereka. Setiap helai kain yang jatuh ke tanah terasa seperti melepaskan sebagian harga diri dan perlindungan terakhir mereka. Udara malam yang dingin menusuk kulit mereka, namun kedinginan itu tidak sebanding dengan rasa malu dan teror yang merayap dari lingkungan sekitar. Mereka berdiri telanjang di hadapan pohon beringin yang seolah mengawasi, di tempat yang dipenuhi oleh ribuan pasang mata gaib. Ini adalah ritual yang paling rentan, paling intim, dan paling mengerikan yang pernah mereka jalani. Romi kemudian memimpin mereka dalam serangkaian mantra kuno. Suara Romi menjadi satu-satunya jangkar yang menahan mereka dari kepanikan. Samian berdiri, memejamkan mata, merasakan dingin yang mencengkeram kulit, merasakan aura lapar yang mengintai dari kegelapan hutan. Ia membayangkan istrinya, anak-anaknya, dan memohon ampun dari lubuk jiwanya. Ia berharap pengorbanan ini, pelepasan total ini, akan cukup untuk membayar kebebasannya. Ritual